Kalender liturgi 5 November 2021, Jumat Pekan Biasa ke-31. Bacaan pertama, Roma 15 ayat 14-21. Aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya mereka diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah di dalam Kristus tentang pelayananku kepada Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaranku. Demikian, Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Lukas 16 ayat 1-8. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Pada suatu saat ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara di dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul pun aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata pada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Relasi kita dengan sesama memiliki peran penting, tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Hari ini Paulus berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antara jemaat yang ada di Roma.
Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jikalau ada hal yang keliru di antara jemaat, meskipun tidak gampang untuk melakukannya. Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekaligus pada saat yang sama ia juga menyatakan dirinya memiliki otoritas untuk menegur mereka. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu apa sesungguhnya hendak disampaikan Yesus ketika berbicara kepada bendahara yang tidak setuju dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia atau anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah atau harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, demikian jugalah harta yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Ya Allah, banyak hal yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kejujuran. Amin.